Bilal radhiyallahu anhu berutang kepada seorang Yahudi untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, seseorang bertanya kepada Bilal radhiyallahu anhu, bagaimanakah biaya pengeluaran Rasulullah? Jawabnya, beliau tidak pernah menyimpan sesuatu. Sayalah yang mengurus keuangannya. Apabila datang seorang Islam yang sedang kelaparan, maka beliau menyuruh saya melayani orang itu. Saya meminjam dari siapa saja untuk memberi orang itu makan. Hal seperti ini terjadi terus-menerus. Suatu ketika aku bertemu dengan seorang musyrik. Dia berkata, saya mempunyai banyak harta, benda. Maka janganlah kamu meminjam dari siapapun. Apabila kamu mempunyai keperluan, berhutanglah kepada saya. Aku menjawab, apalagi yang lebih baik dari hal ini. Maka aku pun mulai mengambil hutang dari dia. Apabila datang perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku datang dengan membawa pinjaman dari orang itu dan memberikan kepada orang yang beliau kehendaki. Suatu ketika, setelah berwudu, saya bangun untuk mengumandangkan azan. Orang musyrik itu datang bersama beberapa orang lainnya dan berkata, "Hai Habsyi." Maka saya pun memalingkan wajah ke arahnya. Tiba-tiba dia mencaci maki dan mengeluarkan kata-kata kotor dari mulutnya sambil berkata, "Tinggal beberapa hari lagi Habsyi, bulan ini." Saya menjawab, "Bulan ini sudah hampir habis." Dia berkata, "Tinggal 4 hari lagi. Apabila engkau belum melunasi seluruh pinjaman kepadaku hingga akhir bulan ini, maka aku akan menjadikanmu sebagai hamba sahaya dan kamu harus membela kambing seperti dahulu." Setelah berkata demikian, dia pergi meninggalkan saya. Sesuatu yang saya takutkan telah terjadi. Saya merasa sangat bingung dan gelisah. Setelah sholat Isya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk seorang diri, saya mendekatinya, lalu menceritakan peristiwa tadi. Saya berkata, "Ya Rasulullah, engkau tidak mempunyai persediaan apapun untuk membayar utang itu saat ini, dan saya juga tidak mempunyai apa-apa. Saya merasa orang itu akan menghinakan saya lagi. Oleh karena itu, apabila diizinkan, saya akan bersembunyi sambil menyiapkan sesuatu untuk membayar hutang. Apabila datang kepada engkau sesuatu dari mana saja, maka aku akan datang." Setelah berkata demikian, saya segera pulang ke rumah. Saya mempersiapkan pedang, perisau, sepatu, dan semua barang-barang untuk di perjalanan. Dan saya menunggu sampai datang waktu subuh. Ketika menjelang waktu subuh, saya pun pergi tanpa tujuan. Tetapi menjelang kepergian, saya itu seorang utusan Nabi. Seorang utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang berlari sambil berkata, "Cepatlah datang menemui Nabi." Saya pun segera datang menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan melihat 4 unta beserta muatannya sedang duduk. Beliau bersabda, "Dengarkanlah kabar gembira ini wahai Bilal. Allah telah menyiapkan sesuatu untuk melunasi utang-utangmu. Ambillah unta-unta ini beserta muatannya. Barang-barang ini telah dikirim ke mari sebagai hadiah untukku oleh ketua kaum Fidak. Saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian
dengan gembira membawa semua barang itu dan kembali lagi setelah melunasi seluruh hutang-hutangku. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menunggu di dalam masjid. Sampai di sana aku berkata, "Ya Rasulullah, aku bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membebaskan kita dari seluruh hutang-hutang, dan tidak sesuatu pun yang tersisa dari hutang-hutang itu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah dia barang-barang yang masih tersisa?" "Ya, masih ada sedikit barang yang tersisa," jawab Bilal radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bagikanlah barang-barang itu sampai habis, sehingga aku menjadi tenang. Saya tidak akan pulang ke rumah sebelum barang-barang itu dibagikan semua." Saya pun pergi untuk membagikan barang-barang yang masih tersisa pada fakir miskin. Setelah sholat Isya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Masihkah ada barang yang tersisa?" Saya berkata, "Masih," karena belum ada orang yang mengeluarkannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali tidur di masjid. Keesokan harinya, setelah sholat Isya, beliau bertanya lagi, "Apakah masih ada barang yang tertinggal?" Saya menjawab, "Tidak ada sisa. Allah telah memberkati Anda dengan ketentraman jiwa. Semua barang-barang itu telah saya habiskan." Rasulullah SAW memuji Allah. Pada malam itu, barulah beliau pulang ke rumah menemui istri-istri beliau. Nabi Muhammad SAW tidak suka menghadapi maut selama masih ada harta kekayaan di tangannya. Juga banyak para waliullah yang tidak menginginkan harta benda tersisa sedikit pun di tangan mereka. Jika para waliullah saja memiliki keinginan seperti itu, bagaimanakah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana pemimpin para anbiya, pemimpin para waliullah? Beliau ingin agar hidupnya terbebas dari harta kekayaan dunia.